Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda di channel YouTube saya, Adinda SR2 Sirait. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan PPT saya, yaitu PPT dari tugas mata kuliah Pendidikan Budi Pekerti. Sebelum saya mulai, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adinda Siti Rahma Sirait. Saya mahasiswi dari Universitas Muslim Nusantara Al-Basriah Medan. Saya dari prodi PPKN semester 5, MPM 1913140001. Baiklah, langsung saja saya mulai. Judul PPT saya yaitu Rasionalisasi Pendidikan Budi Pekerti dalam PPKN. Menurut Milan Rianto, rasionalisasi pendidikan budi pekerti dalam PPKN didasarkan pada pokok-pokok gagasan seperti sistem pendidikan nasional terselenggara dengan mengemban amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara lebih rinci, amanat tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 3 dan 4. Apabila diperhatikan, pada hakikatnya pembelajaran PPKN untuk menyiapkan para siswa kelak sebagai warga negara ataupun sebagai masyarakat yang jauh lebih baik sehubungan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut. Maka pembelajaran PPKN itu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara konseptual mengandung komitmen dalam pencapaian dimensi tujuan, pengembangan kepribadian dan karakter yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Berdasarkan orientasi pada komitmen tersebut, maka peran serta tanggung jawab guru PPKN pada setiap jenjang pendidikan sangat diharapkan untuk mampu menjadikan para siswa sebagai calon warga masyarakat, sebagai warga negara yang baik. Ciri-cirinya seperti religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, sadar akan hak dan kewajiban, dan sebagainya. Maraknya isi dari berbagai pihak yang menyoroti penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang belum dapat menghasilkan lulusan berkualitas, termasuk wawasan serta perilaku. Tudingan akan rendahnya kualitas lulusan ini selalu saja mengarah pada kegagalan pembelajaran PPKN. Sebagai bukti, dengan menunjukkan sikap dan perilaku tidak terpuji yang sedang gejala ini, seperti adanya perkelahian antar pelajar, tawuran, dan lain-lain. Tapi jika dicermati beberapa fakta maupun realita yang terjadi, sebenarnya sangat sedikit pelajar yang keseluruhannya mengalami hal tersebut. Hal ini berarti ada faktor lain di luar PPKN yang mengkondisikan ataupun memicu hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Faktor yang dimaksud sangat mungkin karena kurangnya perhatian ataupun kasih sayang
keluarga maupun orang tua. Kurangnya kondusif dari lingkungan masyarakat, di mana lingkungan tersebut tempat bersosialisasi para anak-anak. Lalu tentunya kurangnya keteladanan dari orang tua ataupun orang di sekitar. Maka dianjurkan sekolah dalam kenyataan tersebut memberikan contoh yang baik yang dimulai dari guru, sehingga tidak hanya dimulai dari guru, semua elemen masyarakat juga memberikan contoh dan teladan kesan yang baik sehingga dapat dicontoh oleh anak atau peserta didik. Lalu pernyataan tersebut senada dengan pernyataan CPHC yang lebih menunjukkan pada kendala pembelajaran, sikap, dan perilaku moral, antara lain seperti sikap ambisius, inkonsistensi, dan kontroversial. Di samping itu, dalam Wacana Indonesia Baru mengakumulasikan pengalamannya bahwa era reformasi yang bertujuan menciptakan suatu pemerintah yang bersih dan berwibawa, pemberantasan KKN, demokratisasi, serta menjunjung supremasi hukum dan hak asasi manusia atau HAM telah tergelincir dalam situasi anarkis. Hal ini yang demikian terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pelaksanaan demokrasi politik dengan menjunjung nilai HAM yang hakikatnya berupa kebebasan dan tidak diskriminatif akhirnya berkembang menjadi tindakan yang tidak terkendali dan cenderung anarkis. Kedua, harapan masyarakat terhadap pemerintah di era reformasi ini untuk memberantas KKN, pola KKN yang semakin transparan dan menyebabkan semakin terpuruknya bidang ekonomi dan keamanan. Akibatnya, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia ini makin hari mulai luntur, dan hal ini juga makin diperparah dengan maraknya disintegrasi dan tuntutan untuk melepaskan diri dari NKRI. Ketiga, moralitas sebagai anggota masyarakat telah merosot tajam, di mana tidak ada lagi yang dapat membedakan antara mana yang baik maupun yang buruk. Keempat, peran elit politik. Peran elit politik ini akhir-akhir semakin tidak menunjukkan suri tauladan yang baik, cenderung mengarah pada persaingan tidak sehat dan tidak berkualitas. Ingat, ini bukan keseluruhan. Pasti ada sebahagian ataupun ada satu oknum seperti itu. Sedikit berbeda dengan pendapat Turkolis Majid yang menyatakan bahwa kondisi yang mengarahkan pada tindakan anarkis itu sebagai proses menuju demokrasi dan harus dibayar oleh bangsa menuju demokrasi dan dibayar oleh bangsa Indonesia itu tersendiri. Lalu menurut pengamat sosial, adanya kecenderungan sikap dan perilaku menyimpang itu ditenggarai sebagai sisi negatif era globalisasi, seperti kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan, penindasan oleh yang kuat kepada yang lemah, lalu penindasan terhadap kuat kepada yang lemah, dan mayoritas terhadap minoritas. Semua krisis moralitas dan krisis multidimensional ini yang dialami bangsa Indonesia kiranya perlu segera diatasi secara sungguh-sungguh dan komprehensif oleh semua pihak. Harus dilakukan secara matang untuk mengatasi hal tersebut. Dalam konteks ini, Depdiknas sesuai dengan kewenangannya telah berupaya menata penyelenggaraan pendidikan. Dan salah satu alternatif yang dipilih adalah dengan penyelenggaraan pendidikan budi pekerti di sekolah. Nah, begitu juga menurut pengamat sosial. Adanya kecenderungan sikap dan perilaku menyimpang tersebut ditenggarai juga sebagai sisi negatif era globalisasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah teman-teman, itulah presentasi saya, yaitu presentasi PPT dari tugas mata kuliah pendidikan budi pekerti yang berjudul Rasionalisasi Pendidikan Budi Pekerti dalam PPKN. Baiklah, saya tutup presentasi kali ini.
Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun pengetikan, saya minta maaf kepada semuanya. Dan lebih kurangnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.